Dari takdir Diponegoro ke Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto 14-15 Oktober lalu telah memanggil sejumlah tokoh yang akan ditunjuknya menjadi calon menteri, calon wakil menteri, dan kepala badan di kabinetnya nanti. Pada Senin 14 Oktober, sebanyak 49 calon menteri dipanggil Prabowo ke rumahnya di Kertanegara. Selasa 15 Oktober ada 58 calon wakil menteri dan kepala badan yang mendatangi Prabowo. Total 107 nama, meski menurut Ketua Harian Partai Gerindra Susfi Dasko Ahmad, nama-nama yang dipanggil tersebut masih bersifat dinamis. Bersifat dinamis dalam politik sama artinya dengan belum pasti kecuali setelah secara definitif dilantik usai pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Para penjilat presiden kerjanya menjilati presiden, tentunya presiden yang sedang berkuasa. Jumlah yang sangat besar dibanding kabinet presiden-presiden sebelumnya, meski Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia pernah menyebut soal zakon kabinet ahli, dan juga kabinet 100 menteri. Baiklah saudara, kita berimajinasi sejenak. Yang paling menarik dari janji presiden terpilih ialah soal jangan korupsi. Jika menteri-menteri yang ditunjuknya korupsi, ia telah membentuk pasukan khusus untuk mengejar sampai kemanapun. Janji yang selalu menarik dari seorang politikus mesti selalu harus diwaspadai. Seperti tetesan hujan tidak menembus rumah yang beratap baik, demikian pula nafsu tidak menembus batin yang terlatih baik. Begitu tertulis dalam Teragata 134. Meskipun sungguh saya tidak mengerti maksud orang suci Siddhartha Gautama yang menyatakan Rada sebagai biku yang unggul dalam menginspirasi orang untuk bicara. Kata orang suci tersebut dan Rada pun menembusi arhata. Menginspirasi orang untuk bicara dan karena itu masuk sorga, sementara kita pernah mendengar janji katakan tidak pada korupsi, tetapi yang dilakukan justru adalah korupsi. Sebagaimana kemudian ada yang mengaku tahu segala hingga ke ceruk-meruk partai politik, tetapi yang dilakukan menjadikan koruptor sebagai sandera kepentingan politiknya untuk dijadikan sapi perah atau barang mainan. Presiden yang barusan lengser pastilah akan ditinggalkan. Mereka berbaris merepet kepada presiden yang Nun jauh di masa lampau adalah percakapan akhir di atas kapal Poluk sebelum Norle kembali ke Batavia. Pangeran Diponegoro menolak tawaran untuk menulis surat apapun isinya kepada Gubernur Jenderal. Alasan Diponegoro sangat meragukan karena katanya ia tidak bisa menulis. Saya tidak punya keinginan menitipkan surat karena saya tidak bisa menulis, ujar Diponegoro sebagaimana ditulis Peter Carey dalam buku Takdir tahun 2014. Sungguh mengharukan, saya ingat guyonan Gus Dur bagaimana seorang kiai mendapat gadget Android super modern tapi sama sekali tak pernah dipakai untuk berkirim kabar kecuali menerima telepon. Berkabar lewat WhatsApp pun tidak pernah karena katanya tulisan tangannya buruk. Mungkin lebih buruk dari tulisan dokter yang selalu tergesa dalam menulis resep obat karena khawatir tidak terbeli oleh pasiennya. Norle konon juga menduga karena grammar Pangeran dari Tegarjo itu buruk. Saya tidak tahu apakah karena tunjangan 600 gulden dari pemerintah kolonial mengecewakannya. Rasanya tidak. Mengsok berjuang hitung-hitungan duit. Sampai di sini kita setidaknya saya sering merasa gagal memahami dunia, kepercayaan dan kekecewaan seolah ditakdirkan jadi satu. Untel-untelan. Sebagaimana ujar Ali bin Thalib yang paling mengecewakan di dunia ialah terlalu berharap kepada manusia.
Lantas berharap kepada apa? Binatang atau pohon? Dan sejarah selalu berulang karena terlalu banyak hidden agenda yang selalu gagal mengatasnamakan etika, niat, dan tujuan baik. Karena katanya baik menurut siapa? Bukannya baik menurut apa? Ataukah apapun kini juga sudah menurut siapa? Ya kalau demikian, buat apa dihadirkan nabi-nabi, para rahib, raja, guru, sekolah, bahkan agama jika semuanya baik-baik saja? Dan membicarakan ketidakbaikan sebagai tidak baik, bahkan dituding nyinyir, tak bisa move on, pembenci. Dalam politik Jawa, pantesan Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagaimana penutup dalam Serat Centini jilid 12 harus menyamar sebagai seorang pandita tua yang bijak, menyilakan Syekh Amungrogo menjadi raja di raja, namun dengan syarat Syekh Amungrogo dan istri masuk ke dalam bumbung bambu dan keduanya menjelma menjadi ulat gendon jantan dan betina untuk kemudian disate oleh sang raja. Dengan tudingan mereka yang sudah bahagia sebagaimana Syekh Amungrogo dan istrinya, tapi mencari sengsara dengan ambisi menjadi raja di raja. Belum lama lalu dari pesawat televisi saya lihat dan mendengarkan pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto di depan Forum Investor Daily Summit 2024. Bagus terdengar dan terlihat. Aura pidato seorang pemimpin nasional terlihat sebagaimana setidaknya dibanding pidato-pidato presiden sebelumnya yang dalam acara-acara official tampak tekstual tapi tidak konseptual. Prabowo mengembalikan aura pidato seorang pemimpin nasional, setidaknya kesannya. Sebagai politikus bekasan militer, lumayanlah retorikanya, bisa ngomong agak panjang dan konseptual di luar teks. Ada cita rasa pemimpin dengan kadar intelektual dibanding presiden dengan cita rasa populis namun tidak genuine dengan keputusan-keputusan strategisnya. Kerjanya menjilati presiden, tentunya presiden yang sedang berkuasa. Para penjilat presiden kerjanya menjilati presiden, tentunya presiden yang sedang berkuasa. Tapi di tengah retorikanya yang memukau, ada yang paling patut diperhatikan. Presiden yang akan dilantik 20 Oktober 2024 ini menyalakan lampu kuning. The best brains, the best heart. Kita perbaiki. Yang kurang kita perbaiki. Kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari. Kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi apa itu FGD apa itu? Fokus apa? Focus group discussion. It's too late. We don't need to discuss. Look for solution. Carry out the solution. Sekarang waktunya action, katanya. Ini memprihatinkan dikarenakan latar belakang Prabowo dan dengan psikologisme yang temperamental dibanding Joko Widodo yang dingin meskipun bisa jadi tidak kalah keras. Kalau presiden baru ini mengecilkan arti FGD, Focus Group Discussion, alamat perjuangan dan inisiasi dari bawah lagi-lagi tidak akan mendapatkan tempat. Anak-anak muda yang belusukan melakukan pendampingan rakyat jelantah, melakukan aktivisme sosial di pelosok Nusantara bisa jadi akan dihadapkan pada masalah baru. Entah dengan Satpol PP, Babinsa, polisi, tentara, para pamong, atau bahkan dengan para preman sebagaimana kejadian belum lama ini. Karena FGD tidak penting, kata presiden. Rembukan atau omon-omon tidak penting, kata presiden. Para penjilat presiden kerjanya menjilati presiden, tentunya presiden yang sedang berkuasa. Kalau tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang 5 macam jenis ikan berhadiah sepeda, saya kira itu bagus-bagus saja. Cuma kalau rembukan, omon-omon, diskusi dianggap tidak penting,
garis komando yang akan dikuatkan. Top down, bukan bottom up. Janji-janji reformasi 98 dengan proses demokratisasi yang membuka partisipasi publik makin terasa ilusionis. Apakah Soehartoisme yang perlahan dimodelkan Presiden Joko Widodo dengan sentralisme personal dalam periode akhir kekuasaannya juga akan diterapkan oleh penerusnya ini? Mengartikan FGD tidak penting, hanya omon-omon, memungkinkan partisipasi publik menjadi forum yang dianggap tidak relevan. Pemerintah atau kekuasaan birokrasi tidak akan pernah berangkat dari konsep membangun bersama masyarakat, melainkan membangun dengan jargon untuk masyarakat. Konsep kepolitikan kita akan tetap berkutat pada elitisme di mana watak politik itu rawan berselingkuh dengan kaum oligark, di mana sedikit manusia menentukan hajat hidup banyak manusia. Masyarakat nggak perlu tahu, nggak perlu terlibat, tinggal nunggu keputusan-keputusan langit sebagaimana penguasa selalu mendaku, semua demi kesejahteraan rakyat, biar presiden yang cawe-cawe. Rakyat nggak boleh cawe-cawe, tapi bayar pajak tetap harus, wajib. Dan demokrasi kerukunan di mana semua harus berada dalam satu kubu tidak akan memberikan ruang leluasa untuk munculnya suara-suara bawah tanah yang selama ini memang lebih dikuasai kaum elit politik, para oligark di belakangnya. Penjilat, para penjilat, julurkan lidah. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah belum juga bisa diharap banyak atau bahkan makin tak bisa diharap. Lebih karena dikuasai oleh prototipe individu yang lebih banyak menganggap politik adalah lowongan pekerjaan untuk kesejahteraan masing-masing pribadi dan keluarganya. Tak ada hubungannya dengan rakyat kecuali saat mereka mengemis-emis suara per 5 tahun. Kita tunggu. Apakah masih ada orang suci seperti Buddha Gautama yang menjamin Rada, seorang biku, masuk surga karena keberaniannya bersuara? Kita ingin lihat juga takdir Prabowo Subianto yang menurut Ahok mempunyai keris yang cocok digunakan. Karena Prabowo Subianto juga punya klaim sebagai keturunan Pangeran Diponegoro. Walaupun kita juga tahu dari garis ibu, Prabowo juga merupakan keturunan seorang tokoh di Minahasa, Benyamin Thomas Sigar alias Tawajin Sigar, yang ikut menangkap Pangeran Diponegoro pula. So, hidup sering tak terpermanai. Bagaimanapun juga. Para penjilat presiden, kerjanya menjilati presiden, tentunya presiden yang sedang berkuasa. Para penjilat presiden, kerjanya menjilati presiden, tentunya presiden yang sedang berkuasa.